langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab, ya, semoga di pagi hari yang berbahagia ini Ustadz dan antum masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an. Ya, semoga di pagi hari yang berbahagia ini baik ustadz maupun antum masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan, ya, pelajaran balaghah melalui online. Salawat beriring salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita, yang telah mengajarkan iman, ya, iman Islam serta sunnahnya, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dan insyaallah kenikmatan kehidupan di akhirat nanti. Ya, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, ya, Ustaz akan langsung masuk ke pembelajaran ataupun materi kita hari ini yang berjudul Mal Aghradul Lati Yulqa Min Ajliha Al-Khabar. Sebenarnya kemarin sudah sedikit dijelaskan, namun akan Ustaz ulangi, ya, dengan harapan antum bisa lebih memahaminya. Bagi yang sudah paham atau bagi yang belum, antum bisa antum baru bisa memahaminya, ya. Taib. Mal Aghradul Lati Yulqa Min Ajliha Al-Khabaru, ya, tujuan apa saja yang menyebabkan disampaikannya sebuah berita, atau, ya, apa tujuan disampaikannya berita, ya. Al-ghalibu fil khabari ayyulqa li ahadi amrayni, ya. Secara umum khabar itu disampaikan untuk salah satu dari dua tujuan. Yang pertama, ifadatul mukhatabi al-hukma alladhi tadammanahu al-khabaru, ya, memberitahukan kepada lawan bicara akan kandungan dari suatu berita. Wadzalika fima idza kana al-mukhatabu jahilan. Nah, hal itu terjadi jika lawan bicara kita itu tidak mengetahui kandungan berita. Kaqaulika hurubul mustaqbali nawawiyatun wa hadzal qismu yusamma faidatul khabar. Nah, seperti ucapanmu, ya, seperti jika kamu mengucapkan hurubul mustaqbali nawawiyah, ya, perang di masa depan akan menggunakan nuklir. Nah, jenis disampaikannya berita kepada lawan bicara yang tidak mengetahui kandungan dari berita yang akan antum sampaikan itulah disebut faidatul khabar. Nah, itu dia. Nah, yang nomor 2, ifadatul mukhatabi annal mutakallima alimun bihadzal hukmi kaqaulika li syakhsin akhfa 'alaika najahuhu, ya. Lihat sini, ifadatul mukhatab, memberitahukan kepada lawan bicara, ya, bahwasanya si pembicara alimun bihadzal hukmi, ya, bahwasanya si pembicara mengetahui kandungan berita. Nah, kalau yang pertama tadi menyampaikan kandungan beritanya kepada lawan bicara. Nah,
Kalau yang kedua ini antum memberitahukan kepada lawan bicara bahwasanya antum tahu kandungan berita. Tengok, kaqaulika li syakhsin, ya, seperti ucapanmu terhadap seseorang, ya, akhfa 'alaika najahuhu, ya. Ini maksudnya apa ya? Seperti ucapanmu, ya, terhadap seseorang, ya, akhfa 'alaika najahuhu anta najihun, kamu sukses, ya. Nah, wa yusamma dzalika faidatul khabar. Nah, yang jenis ini namanya adalah faidatul khabar. Nah, intinya faidatul khabar itu antum ingin memberitahukan kepada lawan bicara bahwasanya antum tahu akan berita atau antum tahu akan kandungan berita. Nah, itu aja, ya. Baik, ini akhfa 'alaika najahuhu, ini nanti ya, enggak usah dipusingkan sekali, yang penting antum udah paham. Ada faidatul khabar, ada lazimu faidatil khabar, ya. Baik. Nomor 43. Hal yakhrujul khabaru an ghairi hadhil akhrad, ya. Baik. Apakah berita bisa keluar dari tujuan-tujuan ini? Apakah maksudnya penyampaian berita itu bisa keluar dari dua tujuan di atas ini? Nah, jawabannya na'am. Qad ya'til khabaru li aghradin ukhra. Terkadang khabar disampaikan untuk tujuan-tujuan lain. Tustafadu min siyaqil kalam, yang bisa diketahui dari arah pembicaraan, wa nadhkuru abrazaha bima ya'ti. Nah, di sini akan kita sebutkan di antara maksud-maksud lain disampaikannya berita itu apa aja selain yang faidatul khabar atau lazimul faidah. Nah, kita lihat di sini. Al-istirham wal isti'taf. Ya, disampaikannya suatu berita kadang-kadang maksudnya itu adalah untuk meminta belas kasih. Nah, contoh, nahwu inni faqirun ila afwi rabbi. Sesungguhnya aku fakir, aku membutuhkan pengampunan dari Tuhanku. Wa minat tanzili qauluhu ta'ala. Nah, di antara ayat dalam Al-Qur'an itu ada yang disampaikan berita dengan tujuan istirham dan isti'taf. Ini dalam Al-Qur'an ini juga ada. Contohnya apa? Inni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Sungguhnya syaitan telah menimpakan kepadaku, ya, kesusahan dan azab, kesulitan dan azab. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang lain, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku, ya, akan apa yang kau turunkan padaku berupa kebaikan sangat membutuhkan. Artinya aku sangat membutuhkan dari kebaikan yang apa akan kau turunkan atau apa yang telah kau turunkan. Nah, ini tujuan disampaikannya berita, ya, khabar di sini adalah untuk istirham dan al-isti'taf. Nah, lanjut. At-tansyid wa tahrikul himmati wa ighra al-mukhatab bi syai'in. Tansyid untuk memunculkan semangat atau motivasi, wa tahrikul himmah menggerakkan keinginan ataupun angan-angan, bukan ya, himmah itu tujuan, cita-cita, menggerakkan keinginan atau cita-cita, wa ighra al-mukhatab bi syai'. Ighra itu artinya menarik, ya, menarik lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Contohnya kaqaulihi ta'ala, dalam firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Bagi orang yang melakukan perbuatan baik atau ihsan, baginya berupa kebaikan pula dan tambahan dari kebaikan itu tadi, ya, wala yarhaqu wujuhahum qatar wala dhillah,
Nah, ini antum nanti silahkan cari ayat ini. Jadi intinya ayat ini tujuannya untuk menggerakkan orang ataupun memberi motivasi atau mengajak lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Ighra itu artinya sebenarnya untuk mengajak, ya, mengajak, ya. Menggiurkan. Nah, itu dia ighra itu. Nah, nomor 3, tujuan lain disampaikannya berita. Izharud dha'fi, menunjukkan sifat, menunjukkan rasa lemah. Huwallazi yuzhiru dha'fa al-mutakallimi, ya. Ini ucapan ataupun khobar yang tujuannya itu untuk menampakkan kelemahan si pembicara. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, inni wahanal azmu minni, sungguhnya tulangku telah lemah. Nanti antum tengok ayat-ayat di Al-Qur'an ini surah-surah apa, ya. Nomor 4, izharut tahassuri ala syai'in mahbubin, ya, menunjukkan rasa sedih pada sesuatu yang dicintai. Contoh misalnya, ka qaulihi ta'ala, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Nah, ya, ini firman Allah, ya, seorang perempuan, dia merasa sedih ketika melahirkan seorang anak perempuan. Melahirkan anak adalah sesuatu yang sebenarnya mendatangkan kebahagiaan bagi sang ayah atau sang ibu. Namun di sini sang ibu menginginkan dilahirkannya anak laki-laki, bukan anak perempuan. Maka di sini dia katakan, perempuan tersebut berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan. Taib. Nomor 5, idharul farahi, ya, bimuqbilin wasyamatah bimadbarin. Menunjukkan rasa senang akan kedatangan sesuatu, wasyamatah, dan menunjukkan cercaan bagi sesuatu yang sirna, bagi sesuatu yang hilang. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil, ya, kebenaran telah datang. Ini kan menunjukkan bahagia bagi sesuatu yang datang, ya. Wasyamatah bi mudabbar atau bi madbar, ya, dan cercaan pada sesuatu yang pergi atau hilang. Dan wazahaqal batil, dan sirnalah kebatilan. Nomor 6, lanjut. At-taubih, ini menunjukkan menjelekkan sesuatu. Taubih itu artinya menjelekkan sesuatu. Qaulihi ta'ala, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, ya, mencela sebenarnya, ya. Nah, apa maksudnya firman Allah di sini? Nah, ini hadhihin nar, inilah neraka, allati kuntum biha tukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Nah, tengok ini sekarang. Yang dihinakan di situ bukan nerakanya, tapi orang yang mendustakan adanya neraka, yang mengingkari adanya neraka. Nih sekarang udah kalian lihat neraka ini. Nah, inilah neraka yang dulu kalian tidak mau kalian imani. Ini dia sekarang neraka ini. Ah, itu maksudnya, paham ya? Baik. Kemudian yang nomor 7, at-tahdzir, ya, peringatan. Wal khabarul ladzi yufidu tahdziral mukhatabi. Ini berita yang fungsinya memberitahukan atau memberi peringatan kepada lawan bicara. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah perkara yang sangat luar biasa besar. Nah, ya. Wa nahwu qauli ar-rasuli al-a'zami sallallahu alaihi wasallam
abghadul halali at-talaq. Dan seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang halal namun tidak disenangi adalah at-talaq. Ini artinya apa? Ini memberi peringatan bahwasanya jangan kalian bercerai. Ini bagi suami istri ya. Jangan bercerai walaupun itu halal namun itu sangat tidak disukai. Paham? Baik. Nomor 8 al-madah. Al-madah. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan. Nah, ini di sini untuk pujian ya. Al-madah artinya pujian. Di sini firman Allah kepada Nabi Ibrahim sambil memujinya. Ini firman yang di dalamnya Allah memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim, sungguh Ibrahim itu kana ummah, adalah sebuah umat. Tengok nih, Nabi Ibrahim umat qanitan lillah, yang taat dan patuh kepada Allah, hanifan, senantiasa lurus. Nah, oke. Nomor 9, at-tadhkiru bi amrin. Ya, mengingatkan sebuah perkara. Ya, kat tafawud bainal maratib, seperti tingkatan-tingkatan suatu perkara. Ya. Seperti tafawud itu artinya apa ya? Saya bilang tafawud itu artinya berbeda-bedanya sebuah kedudukan. Berbeda-bedanya kedudukan. Contohnya sini apa? Seperti firman Allah, wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama orang buta dan orang yang melihat. Kemudian yang terakhir an-nahyu, ka qaulihi ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang suci. Nah, itu an-nahyu. Ya. Baik. Masih ada beberapa, kita lanjutkan karena masih ada waktu juga. Baik. Kemudian tujuan lain disampaikannya berita adalah al-wa'du. Ya. Al-wa'du, ya, janji. Huwa imfadzul wa'di bil khair, yakni melaksanakan sebuah janji dengan kebaikan, ya, melaksanakan ataupun memenuhi janji dengan kebaikan. Contohnya, wa kullan wa'adallahul husna. Dan bagi setiap orang, ya, ini ada ayat sebelumnya sebenarnya, ya. Ini sebenarnya ayat bicara, ya, tentang orang yang awal-awal masuk Islam dan orang yang belakangan masuk Islam dari para sahabat Nabi. Nah, jadi ada dua. Nah, kedua-duanya, ya, ini orang yang pertama masuk Islam dan yang agak terlambat masuk Islamnya, telat masuk Islamnya, atau yang terakhir, ya. Kedua-duanya ini Allah janjikan kepada mereka husna, kebaikan. Apa arti dari husnanya? Antum tengok di tafsir. Taib. Kemudian tujuan lain disampaikannya berita adalah dengan tujuan ad-du'a, berdoa. Seperti firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah, ini dia doa. Disampaikannya berita salah satunya untuk berdoa, ya. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Kemudian al-wa'id. Nah, kalau tadi ada al-wa'du, janji yang baik, maka ada al-wa'id, ada ancaman. Al-wa'du janji, al-wa'id ancaman. Jadi al-wa'du itu yang baik, wa'id ancaman. Wa huwa tahdidu bima sayakun, ya, ini ancaman akan sesuatu yang nanti akan terjadi. Ka qaulihi ta'ala, wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi al-mutaffifin. Tengok nanti apa tafsir dari al-mutaffifin. Kemudian at-tabkid, ya, wa huwa min bakatahu bil hujjah. Ya, tabkid ini artinya mengalahkan debat. Tabkid ini artinya mengalahkan debat.
Nah, ini wahwa min bakatahu bil hujjah, yaitu membungkamnya dengan hujjah. Wa bakat tahu, dan kata bakat tahu, kalau ada kalimat bakat tahu artinya ghalabahu, dia mengalahkannya. Nah, bakat tahu, afwan, bukan bakat tahu tapi bakat tahu atau ghalabahu, ya. Taqulu bakat tahu hatta, ya, bakat tahu hatta askatahu, ya. Aku mengalahkannya berdebat sampai membuat dia bungkam. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini sebenarnya ayat yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya ketika mereka pergi melakukan perburuan. Nabi Ibrahim gak ikut, dia beralasan sakit. Nah, beralasan sakit untuk bisa menghancurkan patung-patung yang disembah kaumnya dan meninggalkan patung yang paling besar dan meninggalkan kampak di leher patung itu. Nah, tatkala kaumnya kembali, maka kaumnya merasa marah dan sedih karena sesembahan mereka sudah dihancurkan. Nah, mereka tahu Nabi Ibrahim itulah yang tinggal. Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke hadapan raja untuk dihakimi. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditanyakan tentang siapa yang menghancurkan patung, maka Nabi Ibrahim mengatakan ini, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sebenarnya yang menghancurkan itu yang paling besar. Enggak kalian tengok ada kampak di leher patung itu, katanya. Hadza kabiruhum hadza, nih yang paling besar nih, katanya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyakan sama patung-patung yang udah hancur itu, siapa yang menghancurkan mereka? Kalau mereka bisa ngomong. Ah, di sini kan. Terdiamlah orang-orang kafir itu. Di sini tengok, haitsu lam yatawaqqa al-kuffar ay yaqula lahum Ibrahim alaihi wassalam hadzal kalam muqiman lil hujjah alaihim mubkitan lahum. Nah, di mana orang-orang kafir tidak mengharapkan Nabi Ibrahim untuk mengucapkan kalimat ini sebagai bentuk penegakan hujjah atas mereka, sehingga Nabi Ibrahim membungkam mereka. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukan perbuatan ini adalah patung yang terbesar ini. Musyiran ila sanam alladzi tarakahu wa lam yukassirhu. Sambil menunjukkan kepada patung yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang sengaja tidak dihancurkannya. Paham? Taib. Yang nomor 15 kayaknya ini yang terakhir ya. Taib. Al-fakhru. Ya, tujuan lain disampaikannya berita salah satunya untuk al-fakhru, berbangga diri. Contoh ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nah, aku adalah penghulu atau pemimpin dari seluruh anak Adam atau manusia dan tidak ada kesombongan di situ. Ya, wa kaqauli al-Imam Ali alaihi salam, ya seperti ucapan Ali ya alaihi salam ini perlu untuk dikoreksi. Alaihi salam itu hanya untuk nabi. Ya. Alaihi salam ini hanya untuk nabi. Jadi antum tukar alaihi salam di buku antum menjadi radhiyallahu anhu. Ya, apa katanya di situ? Fakumtu bil amri hina fashilu wa nataqta hina ta'ta'u wa madita binurillah id waqafu. Ya. Wa maditu itu sebenarnya ya. Fakumtu bil amri hina fashilu. Aku melaksanakan tugas ketika mereka gagal. Wa nataqta fakumta afwan ini berarti wa madita benar. Fakumta bil amri hina fashilu. Kamu melaksanakan tugas ketika mereka gagal. Wa nataqta hina tata'ta'u, dan kamu berbicara lancar ketika mereka terbata-bata. Tata'ta'u ini artinya terbata-bata. Wa madita binurillah id waqifu, dan kamu terus berjalan dengan cahaya Allah tatkala mereka berhenti. Ya. Taib, sepertinya waktunya sudah habis, maka Ustaz padakan atau cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja Pak ya.